Saudara-saudara, selamat jumpa dalam konten-konten channel mencerdaskan kehidupan bangsa, dan konten kali ini adalah tentang kebudayaan. Kita bersyukur perhatian tentang kebudayaan, membuat banyak program kebudayaan baik dari pusat maupun daerah, hingga di daerah muncul PPKD, pokok-pokok pikiran, penyusun pokok pikiran kebudayaan daerah, dan ada departemen-departemen di pemerintahan, yaitu bidang kebudayaan yang menyelenggarakan event-event kebudayaan di daerah masing-masing. Dan kita lihat geliat kebudayaan daerah lebih menonjol pada saat ini dengan ciri khas kebudayaan masing-masing. Nah, kita tahu bahwa kebudayaan itu sebetulnya cakupannya sangat luas sekali, bukan hanya kesenian. Namun kita lihat spesifikasi dari kebudayaan yang muncul rata-rata adalah kesenian dan dikaitkan dengan pariwisata. Sehingga hal kebudayaan itu identik dengan hal-hal yang bersifat kesenian dan pariwisata. Hal ini tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat kita tolak mentah-mentah, oleh karena ada saringan-saringannya bahwa segala sesuatu memang membutuhkan penyederhanaan dalam pemahaman masyarakat, sehingga tidak mengalami kerancuan atau terlalu meluasnya pemahaman, sehingga tidak mempunyai fokus tujuan dalam melangkah. Nah, saudara-saudara, ketika dalam komunitas di media sosial juga melakukan hal yang demikian, ketika faktor kebudayaan yang berhubungan dengan kesenian, sastra, dan lain sebagainya tidak membicarakan tentang hal politik praktis, maka hal itu sangat dapat dimengerti, yaitu untuk menjaga atmosfer dari grup-grup media sosial ini, mungkin termasuk di media ini, di WAG yang Anda ikuti, tidak membicarakan hal politik yang penuh dengan kontroversi antara satu paslon dengan paslon lain, antara relawan pendukungnya dengan pendukung yang lain. Hal itu dapat dimengerti walaupun misalnya kita mempunyai pemahaman dari politik adalah bagian dari kebudayaan pula. Tetapi hal ini adalah sesuatu yang bersifat spesifik. Spesifik lebih menguat pada unsur politiknya, akan mempermudah jalannya perpecahan antar anggota yang membutuhkan kerukunan. Demikian juga dalam komunitas sastra di sini. Sastra yang Anda ikuti, yang membuat masalah-masalah politik yang panas dibicarakan, lebih baik dibuat dalam bentuk karya-karya sastra, karya sastra budaya. Nah, dari situlah akan terasa bedanya antara politik praktis dengan politik dalam sastra. Maka muncul konsep-konsep pembuatan novel-novel sejarah, novel-novel politik, novel-novel budaya, tetapi tidak mengangkat pembahasan tentang hal yang sedang menjadi konflik. Bahkan sebuah komunitas sastra budaya pernah membahas tentang konflik Israel-Palestina. Di antara para anggotanya terjadi perdebatan sangat panas, sampai berlarut-larut waktunya antara anggota saling panas soal Palestina dan Israel. Di situ meskipun pendapatnya sebetulnya sama-sama dari kelompok yang sama, tetapi mereka mempunyai pendapat yang berbeda secara substantif.
Dan ini menyebabkan ada munculnya saling olok yang tidak sehat, hingga akhirnya admin dari WAG itu memutuskan untuk memutus atau menutup pembicaraan tentang hal itu. Namun ketika salah seorang pembicara peserta dari situ terus menyuarakan, maka diambil keputusan sesuai dengan kesepakatan para anggota bahwa yang bersangkutan dikeluarkan atau mengundurkan diri atau keluar dengan sendirinya. Nah, tanpa melakukan tindakan pemutusan terhadap keanggotaan dari grup tersebut, yang bersangkutan keluar dengan sendirinya, dan itu berjalanlah, maka grup itu akhirnya lebih membicarakan hal-hal yang membuat panas lingkungan sekitar kita, lingkungan WAG yang bersangkutan jadi kondusif kembali, dan para anggota menyuarakan dalam bentuk sesuai dengan nafas grup yang bersangkutan, yaitu karya sastra. Maka meskipun pembahasan tentang hal itu dilarang, tetap dapat muncul dalam bentuk karya sastra. Demikian juga tentang Pilpres 2024 yang sedang panas pada saat ini, masa kampanye. Pembicaraan tentang hal itu dihentikan, dan gantinya adalah muncullah karya-karya sastra yang terkait secara tidak langsung dengan kondisi Pilpres 2024, tapi dalam bentuk karya sastra. Nah, saudara-saudara, rupanya kita dituntut untuk bersikap bijaksana di dalam menghadapi segala sesuatu. Memang kebudayaan tidak terlepas dari politik. Oleh karena kebudayaan mempunyai produk yang sangat luas, dimensinya sangat luas, termasuk politik adalah bagian dari kebudayaan, di mana salah satu definisi kebudayaan adalah segala upaya manusia dengan akal budinya untuk mensejahterakan hidup manusia. Nah, dalam hal ini politik bagian dari situ. Nah, kita akhirnya dapat melihat bagaimana sejarah perkembangan kebudayaan dari masa ke masa dipenuhi dengan kontradiksi. Nah, bagaimanakah kebudayaan itu berpihak ketika menghadapi faktor-faktor atau hal-hal, fenomena-fenomena politik yang sedang terjadi, yang seringkali memecah belah anggota kelompok masyarakat tertentu. Nah, saudara-saudara, sastra dan politik sebetulnya tidak bisa dilepaskan sama sekali. Bahkan penyair Indonesia yang bernama Chairil Anwar sebagai tokoh utama penyair Indonesia modern sampai saat ini dikenang sebagai penyair terkemuka di Indonesia, itu pun sebetulnya dia tidak lepas dari politik, di mana dalam karya-karyanya dia menyebut bagaimana hubungannya dengan Presiden Republik Indonesia yang pertama, dengan Wakil Presiden, dengan Perdana Menteri. Maka muncullah karya-karya Chairil Anwar yang menyebut nama Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Syahrir. Salah satu puisi yang terkenal tentang hal itu adalah Karawang Bekasi, yang menceritakan tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam menentang penjajahan. Dan di situ ada semangat yang diudarakan dengan menyebut nama-nama tokoh besar ini. Dan di puisinya yang lain dia menyebut dengan judul bersetujuan dengan Bung Karno.
dan menceritakan bagaimana percakapannya dengan Bung Karno di mana terjadi dialektika. Ketika menghadapi suatu diskursus atau wacana tertentu, membuat ia harus mengutarakan statementnya sebagai budayawan, seniman yang memberi roh perjuangan di dalam menghadapi agresi militer Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia pada tahun 1947 dan 1949 dalam agresi militer pertama dan kedua. Nah, saudara-saudara, tentang budaya dan sastra yang terkait dengan politik di sini menyatakan bahwa ternyata alat-alat budaya yang bernama kesenian ini pun sebetulnya tidak lepas dari politik. Hanya bila digunakan porsinya secara tepat dengan konteks kondisi masyarakat pada saat itu yang tepat pula, maka tidak akan terjadi penghentian kasus demi kasus oleh karena pertentangan antar anggota masyarakat sendiri yang memecah belah. Namun seni budaya dapat digunakan sebagai alat politik perjuangan. Alat politik perjuangan itu kalau melawan penjajahan sangat efektif sekali, sehingga kita melihat puisi-puisi Chairil Anwar dan puisi-puisi angkatan 45 dengan juga cerpen-cerpen dari pengarang angkatan 45 seperti Idrus, sementara puisi Chairil Anwar, Rifai Apin, ya, dan Sanusi Pane, misalnya demikian. Itu betul-betul luar biasa perjuangan perpuisian dan sastra Indonesia di dalam kancah perpolitikan. Dan ini berlanjut ketika pada tahun 1960-an sampai 1965, 66 di situ muncul puisi-puisi politik yang kita tahu ada sebuah pertentangan kebudayaan yang besar antara dua kubu rakyat Indonesia, yaitu antara Lembaga Kebudayaan Rakyat dan Manifest Kebudayaan. Di sini sebuah pertentangan budaya yang sangat terkenal merupakan kelanjutan dari masalah polemik kebudayaan yang dimulai pada tahun sebelumnya, di mana ada Sultan Takdir Ali Sabana dan teman-temannya yang berkubu kebudayaan barat modern yang berpengaruh pada budaya nasional, di mana budaya nasional tidak bisa lepas dari pengaruh kebudayaan barat, sehingga hal-hal bersifat budaya tradisi Indonesia yang asli mendapatkan pertentangan, dan ini ada kubu yang berseberangan tetap berpihak kepada budaya timur. Nah, polemik kebudayaan yang dimulai oleh Sultan Takdir Ali Sabana dan kawan-kawan berlawanan dengan kubu yang berseberangan, di situ berlanjut pada tahun 65-66 muncul lagi polemik kebudayaan, perseteruan antara Lembaga Kebudayaan Rakyat dan Manifest Kebudayaan, di mana kita tahu bagaimana Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra sebagai underbow Partai Komunis Indonesia mempunyai slogan yang sangat terkenal, yaitu politik adalah panglima. Di dalam pedoman untuk berkeseniannya yang dikenal sebagai 151. Satu yang pertama di situ adalah politik sebagai panglima, dan semua nafas tulisan karya sastrawan
Legera selalu menyuarakan tentang politik itu. Politik perjuangan untuk kebudayaan Indonesia asli yang mempunyai nilai-nilai adiluhung yang besar, yang tinggi, yang mulia, berhadapan dengan nilai-nilai yang terpengaruh Barat dan nilai-nilai universal. Dan perjuangan politik oleh Partai Komunis Indonesia pun mendapatkan dukungan sepenuhnya dari lembaga kebudayaan rakyat yang berdasar perjuangan kelas. Jadi antara kubu-kubu proletar melawan kubu yang borjuis. Dan disitulah terjadi puisi-puisi, lahirlah puisi-puisi lembaga kebudayaan rakyat yang terkenal, antara lain oleh Agam Wispi, yang bercerita tentang bagaimana perjuangan para pekerja petani Indonesia yang melawan dari penjajahan modern saat itu, yaitu dari kalangan yang disebut sebagai pro asing Barat. Nah, jadi sastra yang muncul saat itu lebih kepada sastra-sastra perjuangan kelas untuk rakyat banyak. Sementara dari kubu yang sebelahnya, sastra dibebaskan dari unsur-unsur perjuangan kelas. Sastra bukan untuk alat politik itu, tetapi nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal lah yang diangkat di dalam sastra oleh lembaga atau manifest kebudayaan. Jadi manifest kebudayaan itu bukan lembaga, sementara yang menghadapinya adalah lembaga kebudayaan rakyat. Jadi antara lembaga yang mempunyai sebuah organ sebagai mesin politik lah, katakan begitu, mesin budaya untuk politik sebagai panglima, melawan sebuah manifest kebudayaan yang merupakan kumpulan dari orang-orang penanda tangan manifest kebudayaan. Jadi manifest itu bersifat gagasan atau konsep atau pemikiran. Nah, disitulah terjadi pertentangan yang sangat hebat antara keduanya, yang kita tahu dimenangkan akhirnya oleh manifest kebudayaan dengan kemanusiaan yang bersifat universal, bukan kemanusiaan yang berpihak pada perjuangan kelas. Dan tokohnya salah satunya adalah Gunawan Muhammad, penanda tangan manifest kebudayaan itu, yang akhirnya pada tahun 98 termasuk salah satu tokoh yang ikut menguatkan gerakan reformasi bersama para budayawan yang lain. Terutama pada saat itu Gunawan adalah seorang budayawan yang terkenal yang mempunyai media massa Tempo dan mempunyai teater Utan Kayu, di mana dari mereka lah muncul gerakan yang mendukung reformasi bersama para pro demokrasi, mahasiswa dan intelek serta budayawan yang lain, serta tokoh-tokoh masyarakat yang meruntuhkan dominasi Orde Baru. Nah, ternyata pada akhirnya pada tahun 2023, berarti 25 tahun kemudian, muncul lagi nama Gunawan Muhammad ini dengan para budayawan yang lain ketika menghadapi kasus yang dianggap sebagai munculnya Orde Baru, Neo Orde Baru, dengan penyelundupan kasus pengubahan Undang-Undang Nomor 90 tentang syarat calon wakil presiden, yang dari umur 40 menjadi di bawah 40 dan dengan
catatan harus pernah atau sedang memimpin pemerintahan dari hasil pemilu. Nah, di sini muncul Gunawan dengan budayawan-budayawan itu menyurahkan kebudayaan. Kebudayaan diangkat lagi. Nah, di sini ternyata kita lihat bahwa sesungguhnya mau tidak mau kebudayaan akan bersinggungan dengan politik. Karena bagaimana juga politik adalah produk kebudayaan, namun kita membicarakan hal ini pun ada ruang-ruangnya sendiri. Sehingga kita tahu untuk hal-hal ini dalam komunitas-komunitas tertentu tidak dibahas oleh karena keseragaman atau keberagaman komunitas dari anggota-anggotanya itu sangat menentukan. Bagaimana yang lebih penting adalah kerukunan untuk kemajuan bersama, karena perhelatan 5 tahun sekali ini hanya akan terjadi sampai masa pemilihan selesai dan dihitung, lantas itu semuanya harus kembali ke kondisi normal, kembali bersatu untuk membangun Indonesia menuju Indonesia emas 2045.